ke Ayahanda Haji Samsi Sarman, Ketua PWM kita, yang mungkin beliau sudah bergabung kembali dengan kita untuk melanjutkan tadi beberapa hal yang mungkin belum sempat beliau sampaikan. Kami persilakan mungkin kepada Ayahanda Haji Samsi Sarman dulu, sebelum nanti kita akan ke narasumber kita yang ketiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayahanda. Sampai di mana tadi ya terputusnya ya? Ya, yang jelas satu saya ulang saja sedikit-sedikit aja. Yang jelas kita punya tabiat yang kurang baik, cepat bosan, cepat jenuh, sehingga sesuatu yang rutinitas harusnya kita konsisten, istiqomah, itu seringkali cuma di awal-awalnya saja, ya, panas-panas di awalnya saja. Yang kedua, ya saya berharap ada keteladanan dari kepemimpinan. Pemimpin itu bukan harus ketua PDM, harus ketua PWM, pemimpin itu juga ketua takmir masjid, itu pemimpin juga. Kepala sekolah, ya. Kalau pemimpin ini tidak bisa memberikan contoh, bagaimana jamaah masjidnya, bagaimana guru dan sivitas pendidikan yang lainnya. Dan kelemahan kita atau keteledoran kita, seakan-akan kalau teman dekat, teman baik itu nggak menularkan. Ini salah besar. Ya, kita kadang-kadang kalau sudah ngobrol, karena kita sudah tiap hari merasa ketemu, ini sudah teman dekat, gitu ya, sesama IMM, sesama IPM, seakan-akan COVID-19 nggak ada kalau dia sama-sama IPM, gitu. Seakan-akan COVID-19 nggak ada kalau dia sama-sama jamaah Masjid Al-Amin. Ya enggak lah, dimanapun wabah ini bisa berpotensi untuk menularkan. Jadi jangan abai ya. Mentang-mentang kita sudah dekat, kita sudah biasa bertemu, lalu pelonggaran-pelonggaran itu terjadi dengan sendirinya. Ya, tadi saya berharap supaya AUM ini tidak menjadi klaster baru di dalam perkembangan wabah berikutnya, sehingga saya tadi menargetkan bisa zero kasus positif di AUM. Kita usahakan seperti itu. Itu mungkin yang tadi saya sudah sampaikan, yang saya ulang sedikit aja. Mudah-mudahan nggak putus lagi. Insya Allah sudah aman ini Ayahanda. Baik, terima kasih Ayahanda. Tadi sudah terputus sedikit tadi beberapa penyampaian beliau, tapi sudah dituntaskan untuk di sesi pertama ini. Kalau memang berbicara mengenai penerapan protokol kesehatan khususnya di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, ya memang seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama begitu. Dan menyambung mengenai soal itu tadi, kami sudah sebenarnya mengundang semua pimpinan Amal Usaha begitu. Tapi tadi untuk Takmir Masjid Al-Amin barusan japri ke saya, beliau izin tidak bisa bergabung dalam diskusi ini karena ada acara keluarga, kata beliau seperti itu tadi. Tapi mungkin nggak apa-apa, masih nanti mungkin beliau akan bergabung. Baik, Ayahanda, Ibunda, Kanda, Ayunda, dan semua kawan-kawan yang sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini, kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ketua MCCC Muhammadiyah Kalimantan Utara, Ayahanda Muhammad Eskom Mkom, yang tentu saja menjadi komando dari gerakan penerapan protokol kesehatan dalam rangka sebagai bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Muhammadiyah, Kota Tarakan secara khususnya dan secara umum kita di Kalimantan Utara. Untuk itu kita akan mendengarkan beberapa hal mungkin sebagai paparan di awal dari beliau selaku Ketua MCCC Kaltara. Kepada Ayahanda Muhammad Eskom Mkom, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah sallallahu Muhammadar Rasulullah. Saya mohon maaf terlambat tadi soalnya memang kayaknya gangguan ya malam ini ya. Padahal tadi siang saya pakai Google Meet juga rapat 3 kali nggak ada masalah gitu. Baik, mohon izin Ayahanda Ketua PWM, kemudian ada Ustadz Abdurrahman Ketua PDM. Saya menyampaikan sebagai Ketua
MCC Kalimantan Utara, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa hal yang juga kebetulan saya adalah pimpinan PDM, unsur PDM bidang pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, data kita update hari ini itu ada penambahan 1051 kasus positif di Indonesia, ya, 1051. Jadi ini bukan angka main-main ini. Kemudian total kasus positif di Indonesia sampai dengan malam ini itu adalah 47.896. Jumlah ini sama dengan 2 kali jumlah penduduk Kabupaten Tanah Tidung, lebih ya. Ya, Mas Harjo, ini 47.000 ini seingat saya 2 kali penduduk KTT ini jumlah yang positif di Indonesia. Nah, yang meninggal dunia itu sudah 2.535. Saya cek ini sama dengan jumlah satu kelurahan di Kota Tarakan ini, jumlah penduduk ini. Jadi ini bukan angka yang sedikit, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sebagaimana yang saya sampaikan kepada teman-teman IMM, saya kalau boleh malam ini sedikit bersedih gitu, mengelus dada begitu ya. Saya berangan-angan bahwa kita bisa jadi contoh dan teladan di semua amal usaha, tapi malam ini tuh saya bersedih gitu. Kenapa? Malam ini yang hadir hanya 19. Kita punya 8 sekolah minimal, saya sudah sampaikan kepada panitia, minimal kalau saya, harusnya semua kepala sekolah itu wajib hadir malam ini. Ya, kalau saya punya kuasa, saya akan bilang, kepala sekolah yang tidak hadir malam ini tidak gajian bulan ini. Cuman kan saya tidak punya kuasa untuk itu gitu loh. Ya, maksud saya kenapa ini apa namanya, kepedulian hati saya gitu kepada Muhammadiyah gitu ya, bahwa saya ingin supaya panitia yang melaksanakan kegiatan seperti ini jauh hari sebelumnya itu koordinasi dengan ketua majelis, supaya ketua majelis menyurati resmi semua kepala sekolah untuk hadir. Bahkan kalau bisa semua pegawai di amal usaha itu wajib hadir, apalagi di bidang pendidikan. Kayak tadi misalnya ketua takmir tidak bisa hadir, kan pimpinan di takmir masjid bukan hanya ketua kan begitu kan, ada wakil, ada bendahara, dan ada unsur lainnya. Saya kira sangat disayangkan juga kita punya amal usaha yang banyak begitu, termasuk panti gitu. Saya juga prihatin sama dengan ketua PDM tadi, kondisi anak-anak kita di panti. Saya sudah meninjau panti putra, apalagi kalau panti putri hampir seminggu, setiap hari saya ke sana dalam seminggu. Ini prihatin juga kita melihat anak kita di panti itu ya, kadang-kadang belanja jalan ngumpul-ngumpul tuh tidak pakai masker. Saya sudah ingatin berapa kali begitu. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua misalnya menyikapi amal usaha di bidang di masjid musola misalnya. Harusnya kan ini kita kerjasama dengan KMM. Saya tadi mimpinya tadi saya itu Mas Harjo. Malam ini narasumbernya itu ketua majelis Digdasmen, ketua KMM, ketua panti asuhan. Kita tagih kepeduliannya malam ini gitu. Ya kenapa kalau kita minta dia jadi peserta, ya kayak begini nggak hadir dia gitu. Tapi paksa dia untuk jadi narasumber sehingga dia bisa menyampaikan kepada kita apa yang sudah dilakukan di sana begitu. Ya, sehingga kami kayak saya nih ketua MCC, saya jadi pendengar saja begitu. Nanti saya yang menyampaikan masukan sebagai peserta begitu, sehingga kita bisa tahu majelis Digdasmen, KMM melalui majelis tabliknya, kemudian panti asuhan yang melalui cabang atau ICA itu kita tahu sejauh mana, sehingga ada langkah-langkah yang perlu kita ambil. Nah, selanjutnya, Bapak dan teman-teman sekalian, saya juga bersedih begitu ketika kemudian saya masuk di halaman sekolah, belum lama ini, ya pekan lalu saya masuk di halaman sekolah, di pintu sekolah tuh ada tulisan misalnya, kawasan bebas rokok begitu. Nah, kemudian tidak jauh dari lokasi tulisan itu, saya mendapati guru dengan pakaian seragamnya itu malah merokok di halaman itu gitu. Saya kemudian ngelus dada, ini yang salah apa gitu ya. Nah, sehingga memang ini digugah ini kepedulian kita. Makanya saya ingin sampaikan pada kita malam ini, sebagaimana kami di PDM dan di majelis waktu interview, saya ingat saya interview salah satu guru BK, calon BK ya. Calon BK, kemudian waktu di interview saya tanya, lagi ngobrol, kemudian tanpa sengaja saya tanya, Bapak ini merokok ya? Iya Pak. Waduh, saya bilang saya nggak bisa terima BK itu kalau merokok. Kenapa? Ya karena bimbingan dan konseling itu kan harusnya ngasih contoh teladan buat siswa-siswi di sekolah. Itulah Bapak dan teman-teman sekalian.
yang patut jadi keprihatinan. Jadi saya mengakui bahwa kami di MCCC juga belum maksimal ya, tapi saya tidak akan berhenti untuk terus melakukan upaya-upaya ke arah yang lebih baik di semua amal usaha dengan mendekati komunikasi dengan kepala sekolah, panti-panti. Kayak saya ingin Mas Harjo sekali-sekali gitu acara begini narasumbernya itu ketua cabang gitu ya. Ketua cabang yang amal usahanya tuh banyak gitu. Kita tagih komitmennya begitu. Apa yang sudah dilakukannya, jangan sampai kemudian teman-teman di cabang tuh hanya jadi penonton saja, udah lihat amal usaha begitu ya sudah begitu saja. Kan itu nggak boleh terjadi di Muhammadiyah. Ya. Itu dari segi kelembagaan ya. Nah, saya juga ingin misalnya dari segi individu begitu. Kayak Ayahanda Ustadz Samsi, Pak Rahman, itu beliau kemana-mana jalan pakai baju apapun orang pasti bilang beliau tuh Muhammadiyah kan begitu. Nah sehingga maksud saya ketokohan seperti itu kan kayak beliau ini tidak perlu disangsikan lagi lah. Nah yang namanya kepala sekolah gitu ya hadir, kemudian ketua amal usaha yang lain, pimpinan amal usaha, harusnya juga jadi teladan buat jamaahnya begitu kan. Kalau di masjid ketua takmir, jangan sampai ketua takmir hanya pakai masker kalau masuk masjid. Tapi begitu dia jalan ke mall, jalan ke pasar, ketua takmir malah nggak pakai masker. Nah, kan repot kayak begitu tuh. Nah, gitu. Termasuklah misalnya ketua panti yang disampaikan ketua PDM tadi, karena 3 amal usaha kita ini sangat riskan begitu. Nah, pengelola panti asuhan ini juga harus jadi teladan. Jangan sampai dia keluar meninggalkan halaman panti nggak pakai masker. Di satu sisi kita memaksa anak-anak di panti kalau jalan kita. Ya, di lingkungan kita yang paling kecil paling tidak, sehingga memang di Muhammadiyah, maka sebagaimana yang saya katakan harusnya kita ini jadi role model begitu ya. Muhammadiyah itu jadi role model dalam hal penegakan protokol kesehatan COVID-19. Makanya saya berusaha ini beberapa hari ini bikin singkatan-singkatan yang kemudian kalau saya share tuh dibaca oleh teman-teman itu jadi pengingat begitu. Karena sesungguhnya kuncinya kan hanya ada 4. Masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian kalau tidak penting ya tetap di rumah. Itu aja kuncinya sesungguhnya 4 ini gitu. Nah, sehingga kalau ini kita teladani semua di semua pimpinan amal usaha sampai dengan ke bawah, ya saya rasa insya Allah ini akan jalan maksimal. Sebagaimana misalnya saya kasih contoh beberapa waktu lalu saya ke salah satu sekolah, kemudian saya menemukan guru, karena kebetulan saya tidak pernah ketemu ya, saya tanya, Anda siapa? Pak guru ini. Oh kenapa nggak pakai masker? Saya suruh pulang dulu dia ambil maskernya begitu. Saya bilang nggak boleh Bapak seperti ini. Itu harus jadi contoh teladan buat anak-anak di sekolah. Apalagi suasana PPDB ya. PPDB, pembagian rapot, pembagian ijazah. Kita ingin memastikan, saya sependapat dengan Ayahanda Ketua PWM. Ya Muhammadiyah ini lingkungan Muhammadiyah khususnya harus nol kasus ya untuk COVID-19 sehingga nanti kita bisa jadi contoh dan teladan buat ormas Islam lainnya khususnya. Saya rasa saya tidak perlu menyampaikan banyak hal, tapi jeritan hati saya lah malam ini. Kita punya 8 kepala sekolah. Saya ingin bertanya 8 kepala sekolah itu kemana malam ini tidak hadir di sini gitu ya. Kita punya berapa masjid, takmirnya kemana gitu. Itu sih ini bahasa pribadi saya sebagai bentuk kepedulian bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan ingin menjustifikasi teman-teman, tapi paling tidak introspeksi juga buat saya pribadi ke dalam dan lingkungan keluarga saya. Itu kali Mas Harjo, Ayahanda dan teman-teman sekalian, Ibu-ibu Aisyah mungkin ada malam ini, teman-teman yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahanda Muhammad ya telah menyampaikan beberapa hal yang sangat luar biasa yang sempat kami catat tadi. Yang pertama tentu berkaitan mengenai beberapa masukan yang beliau sampaikan. Ya memang di awal memang pada saat kami berkomunikasi dengan Ayahanda Muhammad, beliau juga memang sudah menyampaikan, menyarankan agar supaya itu dilakukan. Karena itu memang kami melalui Ketua Pimpinan Cabang YM Tarakan itu sudah membuat surat secara resmi dan surat itu juga sudah kami sampaikan sesungguhnya kepada pihak-pihak terkait. Tapi mungkin memang perlu berbeda mungkin kalau pimpinan langsung yang kemudian mempressure itu ya kan, sehingga saya punya keyakinan pasti semua pasti akan respect dan mau berpartisipasi dalam kegiatan yang penting
seperti malam hari ini. Dan tentu ini akan menjadi PR dan menjadi catatan buat kami tentu supaya ke depan bisa lebih kita seriusi dan bisa lebih kita lebih kita bisa perbaiki lagi seperti itu.